Teng. Bener, oi. Bab 499, lalu kita akan bertarung sampai mati. Julie melihat Tang Hai yang semakin dekat dengannya, dan hatinya menjadi semakin dingin. Namun, memikirkan pangeran tampan di dalam hatinya, hati Julie menjadi sangat bertekad. Tubuh itu tiba-tiba berguling ke samping. Kulitnya tergores dan darah langsung mengalir keluar. Namun, dia tidak peduli dengan rasa sakitnya sama sekali. Dia mengangkat kakinya dan melompat-lompat untuk melarikan diri. Haha, biarkan aku melihat di mana kamu bisa lari. Tang Hai yang mempercepat tubuhnya dan sudah berada di belakang Julie. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membungkuk dan mengangkat Julie dengan kedua tangannya. Kasar, penipu, membantu, Julie mengepakkan sayap dan meronta sambil mengeluarkan teriakan yang membelah paru-paru. Haha, bahkan jika kamu berteriak sampai tenggorokanmu patah, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Bukankah kamu hanya mencari suami atau laki-laki ketika kamu datang ke Wang Fuya? Aku akan memuaskanmu sekarang. Haha, jika kamu merasa itu tidak cukup untukmu hari ini, aku punya lebih banyak saudara untuk memuaskanmu. Tawa liar Tang Hai yang bergema di pegunungan, Ji Fei, yang mencoba menggabungkan kedua kekuatan tersebut, masih memiliki pendengaran yang sangat baik. Dia mendengar teriakan minta tolong pertama Julie, dan bahkan mengenali itu adalah suara Julie. Dia merasa cemas di dalam hatinya, dan kekuatan yang digabungkan di dalam tubuhnya mulai berfluktuasi dengan hebat dalam sekejap. Wajahnya juga mulai memerah dan putih, berubah drastis. King Chang, yang berdiri di dekatnya, melihat pemandangan ini dan diam-diam berteriak. Tenang dan berhenti berpikir, aku akan menyelamatkan orang. Ji Fei terkejut lagi saat mendengar suara King Chang. Dia bahkan tidak tahu ada King Chang. Dia tidak pernah berpikir bahwa King Chang melindungi dan membantunya. Berpikir bahwa ini adalah masa kritisnya, dia dengan cepat menekan energi internal yang berfluktuasi di dalam hatinya. Tubuh King Chang telah menghilang. Sekarang, Tang Hai yang sangat bersemangat. Nak, bukankah menurutmu tidak ada orang yang menyelamatkanmu? Patuhi saja aku. Sambil tertawa, dia mengulurkan tangan dan mulai melepas celana dalam Julie. Tidak, jangan, membantu, bunuh aku. Julie ketakutan dan putus asa, menggelengkan kepalanya dan berteriak sekuat tenaga. Haha, saat kita cukup bersenang-senang, semuanya akan memuaskanmu, semuanya akan. Sebelum Tang Hai yang selesai berbicara, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah jatuh ke dalam gudang es. Ada aura pembunuh yang dingin di belakangnya, yang sepertinya membuat hatinya dingin. King Chang berdiri di belakangnya tanpa ekspresi. Niat membunuh mengalir seperti gelombang udara. Tang Hai yang sangat ketakutan sehingga dia segera melepaskan Julie dan berdiri. Melihat Xiao Cui dan yang lainnya, mereka semua tergeletak di tanah, tidak berani bergerak, seperti tikus melihat kucing. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Tang Hai yang bertanya dengan kekuatan yang hampir tidak cukup. Gulungan, King Chang tiba-tiba berteriak dengan marah, dan Tang Hai yang merasa seolah-olah seluruh jiwa dan jiwanya keluar dari tubuhnya, dan dia bahkan bergidik. Kamu, jangan sentuh aku, kalau tidak, sepupuku pasti tidak akan melepaskanmu. Dia tahu King Chang mendengarkan Zhou Fenghua. Bang! King Chang tiba-tiba meninju ke udara. Salah satu anak buah Tang Hai yang tergeletak di tanah berteriak. Tubuhnya langsung hancur berkeping-keping, darah berceceran di udara seperti hujan, dan wajah semua orang menjadi pucat. Tang Hai yang sangat ketakutan sehingga dia segera menutup mulutnya dan matanya selebar mata banteng. Dia tidak dapat mempercayainya. Bawahan saya ini tidak bebas.
Mereka semua berasal dari keluarga Lian, dan ketika dihadapkan pada serangan King Chang dari jarak jauh, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Sulit dipercaya, takut, dia benar-benar ketakutan. Gulungan, suara King Chang terdengar lagi. Tang Hai yang sangat ketakutan hingga kakinya gemetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia segera bangkit dan berlari menuruni gunung. Xiao Cui dan yang lainnya bertebaran seperti burung dan binatang. Ada yang terjatuh dan menjerit, bahkan ada yang terguling menuruni gunung. Mata King Chang berubah menjadi pembunuh dan dia berjalan ke arah Julie. Julie masih tenggelam dalam kengerian King Chang yang membunuh orang dari jauh. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Sangat gugup dan penuh ketakutan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, King Chang langsung menarik kaki kirinya, memegangnya dengan lembut dengan kedua tangan, lalu memberikan sedikit tenaga, dan terdengar bunyi klik, dan terdengar suara tulang kembali ke posisinya. "Ah!" Julie menjerit pelan dan kemudian merasakan pergelangan kakinya tidak sakit lagi. Dia segera bangkit dan berlari untuk mengambil pakaian yang jatuh dan memakainya. King Chang sudah berjalan menuju hutan dan mengabaikannya. Julie ragu-ragu sejenak, berpikir bahwa Tang Haiyang dan yang lainnya lari menuruni gunung dan nyawanya mungkin dalam bahaya jika dia turun, jadi dia segera mengikuti King Chang. King Chang tidak menghentikan Julie untuk mengikutinya. 10 menit kemudian, kedua orang itu tiba di dekat Ji Fei. King Chang duduk dan tidak berkata apa-apa, seolah dia tidak pernah menyelamatkan Julie. Mata Julie tertuju pada wajah Ji Fei, dan dia tidak mengenalinya. Namun sinar matahari menyinari wajahnya melalui pepohonan dan dedaunan hijau, membuatnya tampak berbintik-bintik, seolah tak terhitung banyaknya titik terang yang menghiasinya, membuat wajah Ji Fei yang seperti pisau terlihat sangat tampan. Saat matanya tertuju pada Ji Fei, tubuh halus Julie gemetar. Meskipun dia duduk di sana, bahunya terasa begitu familiar. Kelihatannya sangat mirip dengan potret yang saya lukis selama 3 tahun, jadi saya harus bergegas. "Jangan ganggu dia," King Chang berbicara untuk menghentikannya. Julie ketakutan dan berhenti dengan cepat, namun, matanya tertuju pada wajah Ji Fei tanpa berkedip, seolah ingin mengingatnya sepenuhnya. Dan seiring bertambahnya waktu yang dia habiskan untuk menonton Ji Fei, dia tiba-tiba menemukan bahwa wajah bertopeng di potretnya digantikan oleh wajah ini. Dia adalah pria paling sempurna, pangeran tampan dalam pikirannya. Mata Julie berbinar dan jantungnya mulai berdebar kencang. Saat Ji Fei merasakan kedatangan Julie, dia hanya menghela nafas lega dan merasa lega, tanpa banyak gejolak. Namun, reaksi Julie masih berpengaruh pada dirinya. Pusatkan konsentrasi dan energimu, dan langit dan bumi akan menjadi satu. Suara King Chang tiba-tiba terdengar, dan hati Ji Fei langsung ditarik kembali. Seiring berjalannya waktu, Julie terus menatap Ji Fei, ingin melihatnya bangun. Bahkan jika dia hanya berdiri, dia bisa yakin apakah dialah pangeran menawan di hatinya. Bagaimanapun, sosok itu telah terukir di benaknya dan jauh di dalam ingatannya. Hasil setengah hari berlalu, dan Ji Fei tidak bergerak. Suatu hari berlalu dan Ji Fei tidak bergerak. Namun, dia terus menatap Ji Fei dan menolak untuk pergi, bahkan sedetik pun. Baru pada hari ketiga Ji Fei perlahan membuka matanya ketika dia merasakan nafas terakhir di tubuhnya menyatu sepenuhnya menjadi satu. Saat ini, jika siapapun yang akrab dengan Ji Fei melihat matanya, mereka akan sangat terkejut. Karena matanya lebih jernih, bahkan penuh cinta, tanpa ketajaman yang melintas dari waktu ke waktu di masa lalu. Mata Julie tertuju pada mata Ji Fei, yang terasa lebih familiar.
Ini adalah bagian wajah yang paling berkesan di balik topeng. Apakah kamu pria bertopeng Raja Naga yang menyelamatkanku? Suara itu bersemangat dan penuh kejutan. Ji Fei diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Dia tidak ingin bertemu Julie, tapi dia tetap tidak menyangka akan bertemu dengannya. Aku semakin takjub dengan penglihatan Julie, semua orang bisa melihatnya, sungguh tidak mudah. Memikirkan bahaya yang ditemui Julie 2 hari lalu, satu-satunya hal yang dia rasakan adalah wanita ini benar-benar bodoh, dan bahkan bisa dikatakan bodoh. Karakternya tetap tidak berubah dalam 3 tahun. Maaf, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, apakah kamu menyukaiku? Ji Fei berpura-pura menjadi sangat serakah dan penuh nafsu dan menatap Julie, mencoba memberikan kesan buruk padanya. Ekspresi Julie menegang, menunjukkan sedikit kekecewaan. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, "Ya, maaf, saya mungkin mengenali orang yang salah." Namun, matanya masih tertuju pada Ji Fei, tidak mau pergi, dan dia tidak mempercayai intuisinya sendiri. "Bisakah kamu bertarung sekarang?" Suara King Chang tiba-tiba terdengar. "Bisa, haha, kalau begitu kita akan bertarung sampai mati." Bab 500 Bigami adalah kejahatan. Suara King Chang tiba-tiba menjadi melengking dan bersemangat. Ketika Julie mendengar ini, dia langsung tercengang. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menyaksikan King Chang duduk di sini, dan dia tidak diizinkan mengganggu Ji Fei. Bagaimana mungkin 2 orang yang begitu baik bisa bertarung sampai mati dalam sekejap mata? Kamu bukan teman?" ditanya dengan heran. Tak satu pun dari mereka menjawab, seolah-olah dia hanyalah udara. Ji Fei berdiri dan matanya tertuju pada wajah King Chang. "Bisakah kamu memberitahuku sekarang mengapa kamu membunuh orang tuaku?" Nadanya dingin dan penuh niat membunuh, menyukai. King Chang sangat sederhana. "Apakah kamu mencintai Zhou Fenghua?" Ji Fei bertanya. "Suatu hari nanti, banyak hal akan terungkap, jadi ambillah tindakan." King Chang memandang Ji Fei dan tidak menjawab, tetapi niat membunuhnya tiba-tiba terlepas. Meskipun aura pembunuh di tubuh Ji Fei menyatu, secara naluriah ia masih memadat dan ingin melawan. Namun, hal itu dengan cepat dibubarkan oleh kekuatan cinta. Namun, Julie masih merasakan niat membunuh pada saat itu dan terkejut lagi. Inilah momentum yang menghantuinya setiap hari. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, tubuh Ji Fei melompat dari udara dan meninju King Chang. Pukulan ini dipenuhi dengan seluruh semangatnya, seluruh kekuatannya, dan momentumnya sama kuatnya dengan gunung Tai yang menekan di atasnya, lebih seperti anak panah tajam yang dicabut dari sarungnya, dan energinya menembus pelangi. Seketika, aura kuat menyebar ke sekitar 3 orang itu. Tubuh King Chang tidak bergerak sama sekali. Dibandingkan dengan pelepasan momentum yang kuat dari Ji Fei, momentumnya sepertinya menghilang seketika. Lebih seperti menghilang tanpa jejak, dan mulai menghilang perlahan. Tinju Ji Fei semakin dekat, dan dia akan mencapai kepala King Chang. Dia bahkan bisa merasakan nafas King Chang, tapi King Chang masih tidak melawan. Otak Ji Fei yang semula penuh kebencian tiba-tiba bersinar dengan kejernihan, yaitu kekuatan cinta, lalu muncul perasaan kompleks di hatinya. Cinta mengalir di sekujur tubuhnya, dan tinjunya berhenti ketika mendekati hidung King Chang. Dia tidak bisa melakukannya lagi, memikirkan King Chang tidak membunuhnya, memikirkan King Chang yang membimbingnya. "Kamu, siapa kamu? Kenapa kamu membunuh orang tuaku? Kenapa kamu tidak membunuhku?" Ji Fei meninggikan suaranya lagi dan bertanya dengan marah. Tidak ada gejolak di mata King Chang. "Benar, di saat-saat terakhir ini, kamu akhirnya mengendalikan kebencianmu, dan kehidupan barumu telah dimulai. Bekerja keras." Apa yang ditanyakan?
Bukan apa yang dijawab, Ji Fei bingung, apa maksudmu? Ada lebih banyak tuan di keluarga Zhou. Jika Zhou Fenghua ingin membunuhmu, keluarga Zhou pasti akan mendukungnya dengan seluruh kekuatan mereka. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Terobosan ini seharusnya cukup untuk menghadapi sebagian besar keluarga Zhou. Keluarga. Kamu harus ingat bahwa hanya ada satu jalan dalam hidup, dan tidak ada jalan untuk kembali, baik itu sinar matahari atau kegelapan. Karena kamu telah memilih sinar matahari sekarang, kamu harus melanjutkan jalan ini. Semakin jauh Anda menempuh jalan ini, semakin kuat kekuatan Anda, semakin mampu Anda menghadapi musuh, dan semakin Anda dapat menemukan kebenaran suatu hari nanti. Haha, di akhir perkataan Qing Chang, dia tertawa untuk pertama kalinya, dan kemudian tubuhnya menghilang seketika. Anda, Ji Fei masih ingin berbicara, tetapi tidak ada yang ditemukan. Dia mengepalkan tangannya dan menatap ke kejauhan. Pada saat itu, dia bisa saja memukuli Qing Chang sampai mati. Namun, Qing Chang tidak melawan atau mengambil tindakan, karena niat membunuh di hatinya terkendali pada saat itu. Qing Chang membantunya, inilah yang Ji Fei ketahui. Qing Chang, kenapa begini? Mata Ji Fei penuh kejutan. Kamu adalah orang yang menyelamatkanku dengan topeng. Kamu adalah pangeran tampanku. Akhirnya aku menemukanmu. Wuho, Julie tiba-tiba berada di belakangnya, memeluk Ji Fei erat-erat, air mata mengalir di wajahnya. Pikiran Ji Fei tiba-tiba terputus, merasakan kegembiraan Julie, dan hatinya menjadi rumit. Kenapa kamu masih tidak punya ingatan dan bepergian sendirian? Mengetahui bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, Ji Fei langsung mengakuinya. Aku datang ke Long Country untuk mencarimu. Tapi karena aku kecewa, aku tidak sengaja diantar ke sini oleh sopirnya. Julie memeluk Ji Fei erat-erat dan menangis atas apa yang terjadi. Oke, tidak apa-apa. Ayo kembali. Karena perpaduan kekuatan ini, seluruh temperamen Ji Fei telah berubah total. Dari sepotong es di masa lalu, dia tampaknya telah berubah menjadi matahari. Yang terjadi selanjutnya adalah perubahan karakternya. Dia bersimpati pada Julie dan memperlakukannya sebagai teman, jadi wajar saja dia tidak bisa mengabaikannya. Tiba-tiba Julie melepaskan Ji Fei. Tunggu sebentar. Julie segera mengeluarkan ponselnya, mengklik foto di dalamnya, dan dengan cepat menemukan foto Li Ruoxi dan Ji Fei. Mata Julie membelalak sesaat, lalu kekecewaan melintas di wajahnya. Kamu? Apakah kamu menikah dengan Li Ruoxi? Meski aku tidak mau mengakuinya, mau tak mau aku bertanya. Ji Fei mengangguk, ya, saya menantunya. Ledakan. Julie merasakan kepalanya berdengung. Kekecewaan memenuhi hatinya seperti air laut, dan kepahitan yang tak ada habisnya mengalir di hatinya. Memikirkan kebanggaan dan kesombongan Li Ruoxi ketika dia berbicara tentang suaminya. Apa yang mereka temukan memang seekor naga, dan dia adalah manusia naga sungguhan. Mimpinya sepertinya hancur. Dia sepertinya telah kehilangan hal yang paling berharga. Untuk waktu yang lama, bagaimana kamu bisa menjadi menantu? Jika kamu ingin mencari istri, aku bisa menikahimu. Julie meraih lengan Ji Fei dan berkata dengan enggan. Ji Fei dengan lembut menarik lengannya. Ada jenis cinta yang tidak akan kamu mengerti. Anda, ayo pergi, aku punya istri sekarang, dan aku sangat mencintai istriku. Senyuman di wajah Ji Fei secerah matahari, senyuman yang benar-benar bahagia. Namun, di telinga Julie penuh kekecewaan. Kamu benar-benar tidak memikirkan aku memikirkanmu setiap siang dan malam. Dalam 3 tahun terakhir, aku telah menggambar sosokmu di atas kertas dan mengukirnya di hatiku. Jadi aku bisa mengenalimu begitu aku melihatmu. Dan nafasmu,
Itulah nafas yang membuatku terpesona. Nafas yang tak pernah aku lupakan selama 3 tahun. Apa kau tidak bisa merasakan cintaku? Julie memandang Ji Fei dengan tatapan berdoa di matanya. Cinta perlu diperjuangkan. Dia tidak mau menyerah dan melewatkannya seperti ini. Ji Fei tersenyum dan mengangkat tangannya. Dengan lembut menyisir rambutnya. Aku sudah menikah. Dan aku menyelamatkanmu hanya untuk menghasilkan uang. Tidak. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Tapi aku tahu kamu adalah orang baik. Kamu menyelamatkanku. Aku jatuh cinta padamu. Aku ingin menikah denganmu. Sikap Julie sangat tegas. Memikirkan 3 tahun memikirkannya siang dan malam. Dia bisa menyerahkan apapun. Dia tidak peduli tentang apapun. Dia hanya ingin mendapatkan Ji Fei. Namun, di kerajaan naga, bigami adalah kejahatan. Ji Fei tersenyum dan menggoda. Julie, Ji Fei sudah berjalan menuruni gunung. Untuk waktu yang lama, Ji Fei, aku harus menikah denganmu. Bigami adalah kejahatan. Ji Fei berkata sambil tersenyum lagi, bersambung.